Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra, NPM 2435101008. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak M. Rizky Fadilah, STMENG. Baik, saya akan melanjutkan pembelajaran bab 2 yang berjudul Semantik HTML dan Accessibility A11Y. Selanjutnya ada capaian pembelajaran Learning Outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu 1. Menganalisis perbedaan antara kode HTML statis string dengan representasi hidupnya di browser DOM. Yang kedua ada menerapkan elemen semantik yang tepat untuk meningkatkan keterbacaan kode dan peringkat SEO. Yang ketiga ada merancang formulir yang user friendly dan aman menggunakan standar validasi HTML5 modern. Yang keempat ada mengimplementasikan prinsip aksesibilitas A11Y agar aplikasi dapat digunakan oleh pengguna di Pavel maupun power user. Yang kelima ada mengoptimalkan metadata halaman untuk interaksi media sosial dan mesin pencari menggunakan Open Graph dan Schema org. 1. DOM Document Object Model, peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di tag editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen objek model DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor elemen benar-benar berdiri, bergerak dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini merepresentasikan hierarki elemen di mana HTML adalah akar root yang kemudian bercabang menjadi head dan body, lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, atau menghapus elemen apapun di halaman web karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web direpresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node, seperti div, p, dan tag node. Isi tulisan di dalam elemen. Hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent. Elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau melakukan DOM traversing dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus
harus menavigasi dari elemen kakek kontainer utama turun ke elemen cucu tombol itu sendiri. Jika struktur DOM-mu berantakan atau terlalu dalam, deeply nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antara node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API (Application Programming Interface) untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman. Properti seperti inner HTML, tag content, atau method seperti append-style dan advanced listener adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API ini, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekadar penampil dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop down terbuka saat diklik, itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal, sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM threshold. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman, reflow, dan mengecek ulang pixel-pixelnya repan. Bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik. Tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM, framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam satu waktu. Bad update minimalkan kerja berat browser. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat di view source browser seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM merepresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan inspect element di developer tools. Alat ini memperlihatkan DOM lab yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikkan oleh skrip pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web arsitek untuk menelusuri bug tampilan atau masalah fungsionalitas. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostik. Artinya konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga bisa diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya mesin pencari seperti Googlebot juga membangun versi DOM mereka sendiri, sering disebut headless browser,
untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksasi. Bahkan, teknologi modern memungkinkan kita merender DOM di sisi server sheet rendering sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi data dari UI, User Interface, kamu bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dengan software engineer yang matang. Baik, yang kedua ada semantis elemen, mengkode dengan makna, bukan hanya gaya. Di masa lalu, yang kelam pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai div soup. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat, maintainability nismar, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label. Kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantis HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik. Elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, dan footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkuskan menu navigasi dengan tag and nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman." Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertulisan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih pada tag di dalam artikel dibandingkan tag di dalam aside atau footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel yang sering kali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkannya di situs lain atau di RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, session digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama, tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar, seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami. Di halaman profil, menggunakan keduanya dengan tepat menunjukkan kedewasaanmu dalam menyusun arsitektur informasi, bukan sekadar menata tampilan visual. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience (DX) dan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div dan kelas CSS yang aneh seperti box top
Lab 2. Kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun, jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian forem di dalam main atau tautan kontak di footer dengan intuisi yang cepat. Semantik bertindak sebagai dokumentasi yang tertulis langsung dalam kode. Self-documenting kode mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, elemen semantik membawa fitur aksesibilitas dan perilaku bawaan yang sering dilupakan jika kita membangun ulang semuanya dari nol menggunakan div. Contoh paling nyata adalah elemen buton vs div only. Elemen buton secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard. Forcibly dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi, sedangkan div yang diberi event klik tidak memiliki fitur tersebut kecuali kamu menambahkannya secara manual dan JavaScript yang rumit. Menggunakan elemen semantik asli brosur berarti kamu mendapatkan semua fitur interaksi standar secara gratis, stabil dan teruji di berbagai perangkat. Ini adalah prinsip don't reinvent the wheel. Gunakanlah komponen yang sudah disediakan platform web, kecuali kamu memiliki alasan yang sangat kuat untuk membuatnya sendiri. Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati. Seorang web arsitek, kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat brosur menampilkan visual yang cantik, tetapi kamu menulis struktur data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen melalui agen. Mulai dari manusia, robot mesin pencari, hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi, mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya, apakah ada elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini? 3. Advanced Forms dan Validation. Gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem. Tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tip teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input typeface spesifik seperti input type email, input type tel, input type date, hingga input type number. Penggunaan type spesifik ini bukan sekadar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka. Spesifik ini keyboard yang sesuai di perangkat mobil, virtual keyboard. Misalnya saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf dan secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna user experience dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tip input, brosur modern dilengkapi dengan atribut constraint validation bawaan yang sangat kuat seperti require, pattern, regret, min, max, dan step. Dengan atribut ini, kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat brosur tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya, menambahkan atribut require pada kolom nama akan membuat brosur secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong.
Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna, jauh lebih cepat daripada menunggu data kirim ke server, lalu dikembalikan dengan pesan error. Validasi sisi klien. Client-side validation ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data yang masuk sudah bersih dan sesuai format sebelum diproses lebih lanjut. Namun validasi bawaan brosur terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah constraint validation API JavaScript berperan, memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser, tapi dengan pesan dan tampilan kostum. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validitas setiap kolom dengan properti seperti validity value missing atau validity type mismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan pseudo class CSS seperti valid invalid, focus with hint, dan user invalid untuk memberikan visual real time, seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar. Penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien browser, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau peretas bisa dengan mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect element, atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui brosur bypassing UI. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi di HTML dan JavaScript hanyalah fitur kenyamanan atau UX yang baik, sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya, sanitasi input, pengecekan format data, wajib dilakukan oleh di sisi server backend. Mengandalkan validasi client saja sama dengan mengunci pagar rumah dengan selotip. Terlihat aman, tapi sangat mudah diterobos. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serangan brute force. Teknik tradisional seperti CAPTCHA yang menyuruh user menebak gambar lampu lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Pendekatan modern lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia tapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu terisi, server akan otomatis menolak data tersebut. Strategi ini menyeimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan bahwa manusia tidak dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Terakhir, desain formulir yang baik harus memperhatikan aksesibilitas, terutama pengguna elemen, label, yang terhubung secara eksplisit dengan inputnya menggunakan atribut form dan ID. Klik pada tab labels harusnya otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait, sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik yang kesulitan membidik di kolom input kecil. Placeholder di dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label.
karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik, membuat pengguna lupa apa yang harus diisi, membangun formulir yang inklusif, aman, dan mudah digunakan adalah seni tersendiri yang menggabungkan psikologi pengguna, desain visual, dan ketelitian teknis. Baik, selanjutnya keempat, web accessibility A11Y, jalan tol untuk semua orang. Web accessibility yang sering disingkat menjadi A11Y karena ada 11 huruf antara A dan Y, seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra. Padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai The Corbicud Effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi, atau pesepeda. Di web, fitur seperti kontras warna yang tinggi tidak hanya membantu orang dengan penglihatan low vision, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption teks membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau di kantor diam-diam tanpa suara. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader, pembaca layar, sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata kita yang bisa memindai, scan halaman secara acak, dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara berurutan. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading H1 sampai H6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah, skipping konten. Namun jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya diperbesar ukurannya dengan CSS tanpa teks heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi bagi mereka. Web yang tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi yang harus bisa dioperasikan sepenuhnya hanya dengan tombol tab, shift, tab, enter, dan spasi. Urutan fokus order harus logis, bergerak dari kiri ke kanan dan atas ke bawah mengikuti alur visual. Sayangnya banyak developer yang mematikan outline fokus bawaan brosur, outline none demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti, membuat pengguna keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar dalam aksesibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus, atau desainlah kostum fokus style yang sesuai dengan tema aplikasimu. Ketika elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, tabs, atau modal dialog, kita membutuhkan bantuan WAIARIA, Web Accessibility Initiative Accessibility Risk Internet Application,
Area adalah sekumpulan atribut khusus seperti area label, area appended, area hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu. Contohnya tombol ikon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks, sehingga screen reader hanya akan membacanya sebagai buton. Dengan menambahkan area label main menu, kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun aturan emas pengguna area adalah no area is better than bad area. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML asli yang sudah accessible, gunakanlah itu. Gunakan area hanya sebagai penambal polyfill semantik ketika HTML native sudah mentok. Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau alt tag pada gambar yang sering kali diisi asalan atau dikosongkan. Alt tag bukan tempat untuk menaruh keywords SEO sampah, melainkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang tidak bisa melihatnya. Jika gambar tersebut murni dekoratif seperti hiasan background, atribut alt harus dikosongkan. Alt sama dengan tanda seru agar screen reader melewatinya dan tidak membacakan image 001 JPG yang mengganggu. Sebaliknya, jika gambar itu berisi informasi penting seperti grafik penjualan, deskripsinya harus menjelaskan tren data tersebut, bukan hanya bilang gambar grafik. Menulis alt tag yang baik adalah latihan empati dan komunikasi yang memaksa kita memahami inti pesan dari konten visual yang kita sajikan. Aksesibilitas bukan lagi sekadar himbauan moral, tetapi juga sudah menjadi persyaratan hukum di banyak negara maju dan standar wajib bagi perusahaan global. Mengabaikan A11 berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas yang merupakan potensi pasar yang sangat besar. Lebih dari itu, situs yang aksesibel biasanya memiliki kode yang lebih bersih, performa yang lebih ringan, dan peringkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang terstruktur rapi. Jadi jangan posisikan aksesibilitas sebagai tugas tambahan di akhir proyek afterthought, melainkan jadikan sebagai prinsip desain constraint sejak awal baris kode pertama ditulis. Membangun web yang inklusif adalah tanda kedewasaan seorang engineer yang peduli pada dampak karyanya terhadap manusia. Yang kelima ada SEO dan metadata kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO Search Engine Optimization bukanlah sihir hitam atau sekadar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari, crawlers atau spider memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman brosur berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tag title dan meta nama description adalah elemen paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian SERP. Judul yang memikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click through rate CTR secara drastis, yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Selain mesin pencari tradisional, cara kontenmu tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata yang disebut Open Graph Protocol (OG).
Pernahkah kamu membagikan link di WhatsApp atau Twitter dan melihat kartu pratinjau yang cantik lengkap dengan gambar, doodle tebal dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari teks seperti Meta Property OG Image, Meta Property OG Title, dan Meta Property OG Description. Tanpa teks ini, platform sosial akan mencoba menebak-nebak gambar mana yang harus diambil dari halamanmu. Seringkali mengambil gambar iklan atau logo yang terpotong jelek. Mengoptimalkan OG teks adalah strategi marketing gratis yang membuat kontenmu melihat profesional dan shareable, meningkatkan potensi viralitas di ekosistem sosial. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan structured data atas skema ORG, biasanya dalam format JSON LD, JavaScript Object Notation for Linked Data. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita. Alih-alih membiarkan Google menebak bahwa angka 4,5 di halaman adalah rating produk, kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata, ini adalah produk, harganya sekian, ratingnya 4,5 dan stoknya tersedia hasilnya. Google dapat menampilkan rich snippets di hasil pencarian seperti bintang, rating, harga, atau resep masakan yang langsung muncul tanpa usah perlu membuka website. Metadata juga mencangkup instruksi teknis untuk robot melalui file robots.txt dan tag meta nama robots. Kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL, link rel canonical, juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking marketing, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingnya. Jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui Core Web Vitals. Metadata seperti meta nama, viewport sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile friendliness yang kini menjadi faktor ranking utama mobile page indexing. Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengonsumsinya. Halaman yang lambat, bergeser-geser saat dimuat, layout shift, atau tidak responsif akan dihukum turun peringkatnya. Oleh karena itu, optimasi teknis di bagian head seperti preloading font atau DNS prepared juga menjadi bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang terstruktur rapi adalah investasi jangka panjang yang memastikan karyamu mendapatkan perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. Selanjutnya ada integrasi keislaman, inklusivitas dan kejujuran struktur
Dalam Islam, menulis kode bukan sekadar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip kaulan sadida, perkataan yang benar atau lurus, bagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 270 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsi, misalnya menggunakan tag buton. Untuk tombol bukan div yang dimanipulasi adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. What do shay'in fi mahalihi, yang merupakan definisi dari ADL, keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak sematik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Fokus utama bab ini pada web accessibility A11y adalah manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas sebagaimana diabadikan dalam surah Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau pengguna dengan keterbatasan motorik yang hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Membangun web yang inklusif adalah implementasi hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain, bermanfaat bagi semua manusia, tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul darar, menghilangkan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan pengguna duri atau batu dari jalan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustrasi atau kehilangan harta. Salah transaksi dengan merancang antarmuka yang memvalidasi input secara santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan. Kita sedang menyingkirkan duri digital yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita. Selain itu, pengguna metadata dan SEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tabligh, menyampaikan, dan sidik, jujur. Metadata adalah wajar konten kita di mesin pencari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis, penipuan kualitas atau gaharar ketidakjelasan dengan membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten hanya demi trafik. Struktur SEMA.org yang rapi adalah upaya kita untuk menyajikan informasi secara transparan, bayan, sehingga pencari ilmu dapat menemukan kebenaran dengan cepat dan akurat di tengah lautan informasi sampah. Terakhir, konsep DOM, dokumen objek modal, yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam, keteraturan, dan ukuwah, persaudaraan antar elemen. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka bagian lain ikut merasakan. Metafora parental relationship. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid. Bunyanun marsus. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan accessibility bukan hanya
dan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia, hakul adami, untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Baik, terakhir kesimpulan, struktur adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekadar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa pulang. 1. DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. 2. Semantik adalah investasi jangka panjang. Menggunakan div untuk segalanya mungkin terlihat cepat di awal, tetapi menggunakan elemen semantik. 6. Artikel buton adalah investasi untuk SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan kode tip. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Yang ketiga ada validasi dimulai dari brosur. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan browser. Constraint validation API dan tip input modern email tail memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobil tanpa biaya performa. Yang keempat ada aksesibilitas. A11y adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. Cukup efes. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas, sisanya adalah pengguna area yang bijak, bukan serampangan. Yang kelima ada metadata adalah wajah publik di luar apa yang dilihat pengguna di layar. Metadata Open Graph dan skema ORG bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Dengan struktur data HTML yang kini sudah kokoh, bermakna dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.